Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Purnama Dewi dari 12 Akuntansi 1 di SMK PGRI 1 Jakarta Timur. Jadi, saya akan membahas fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang panjang. Pancasila merupakan produk sejarah bangsa terjajah yang ingin melepaskan diri dari penjajahan. Setelah ditetapkan, keberadaan Pancasila menjadi tuntunan hidup bagi semua masyarakat. Pancasila memiliki fungsi dan peranan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Ini dari laptop. Tahukah kamu fungsi dan peranan Pancasila? 1. Pancasila bertindak sebagai dasar negara. Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI adalah sebagai dasar negara. Dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, tanggal 2012 Ronto sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan negara. Konsekuensi dari rumusan itu berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termaksud peraturan perundang-undangan merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. 2. Pancasila bertindak sebagai ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Ideologi diartikan sebagai gagasan, konsep, atau ilmu, di mana mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yakni 1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengkukuhkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan atau cita-citanya. 3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. 4. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. 3. Pancasila sebagai falsafah bangsa. Dalam buku pendekatan dogmatika hukum dan teori hukum terhadap fungsi sosial hak milik dalam konteks negara hukum Pancasila pada tanggal 2019 karya Bolli Sabon. Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Republik Indonesia adalah harga mati, tidak boleh diganggu-gugat. Dalam peranan tersebut, Pancasila perlu didalami dan dipahami terus-menerus agar mampu membentuk suatu sistem ide yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tidak rentan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa menumbangkannya. 4. Pancasila sebagai dasar hukum. Dalam buku Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia pada tahun 1995 karya Darji Darmodihardjo. Pancasila merupakan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila telah disahkan oleh suatu badan yang memang berwenang untuk itu.
Dasar negara Pancasila dinyatakan secara tegas dalam pokok-pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Pancasila sebagai sumber norma. Norma merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Meski aturan norma tidak dalam bentuk tertulis, tapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Setiap masyarakat harus menaati norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Keselarasan dalam Pancasila menjadi keunggulan norma di Indonesia. 6. Pancasila sebagai pandangan luhur bangsa. Pancasila sebagai pandangan luhur bangsa merupakan sebuah kesepakatan hasil rumusan para pendiri bangsa. Dalam proses pemerumusan Pancasila dilakukan lewat musyawarah mufakat dan saling menghormati usulan-usulan meski berbeda. 7. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi, yakni sebagai cita-cita bangsa. Nilai-nilai Pancasila merupakan konsep abstrak dilihat sebagai tipe ideal yang menjadi cita-cita masyarakat. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memegang peranan membuat bangsa Indonesia berdiri kokoh. Tahap terhadap segala ancaman atau gangguan itu menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai sesuai cita-cita. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.